Hari ini kemajuannya mengalami lompatan yang sangat luar biasa dan dahsyat sekali, seperti contoh media sosial. Hari ini teknologi telah mampu membuat sebuah kecerdasan buatan yang dikenal dengan artificial intelligence dengan berbagai macam temuan-temuan lainnya. Hari ini dunia telah terkoneksi dengan jaringan internet, seolah-olah dunia ini semakin kecil, ada di dalam genggaman kita melalui HP yang kita pegang. Hari ini teknologi telah merevolusi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi telah merubah cara kita hidup. Teknologi telah merubah cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi, bahkan cara kita beribadah sekalipun. Teknologi telah merubah lapangan kerja, menghadirkan profesi-profesi baru. Hari ini muncul sejumlah YouTuber, sejumlah TikToker, sejumlah Facebooker, sejumlah blogger, dan selebgram, yang semua profesi itu menghasilkan rupiah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain, teknologi tidak mampu menggantikan posisi guru, terutama dari aspek afektif dan keberkahan dalam sistem transfer of knowledge. Di sisi lain, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecanggihan teknologi, kecanggihan media sosial itu telah membuka ruang yang lebar untuk hadirnya berbagai macam penyebaran berita hoax, informasi dusta, berita bohong yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sidang jemaah yang berbahagia, perkembangan teknologi itu hampir melibatkan seluruh manusia. Tak beda dia agamanya apa, sukunya apa, rasnya, wilayahnya, geografisnya, sampai etnisnya. Karena itu Bill Gates sebagai pemilik Microsoft mengatakan, teknologi adalah alat yang sangat kuat. Dia bisa digunakan untuk membangun, teknologi juga bisa digunakan untuk menghancurkan. Karena itu orang sering memberi tafsiran teknologi seperti pisau bermata dua. Sebenarnya tidak ada pisau yang berbahaya. Yang berbahaya adalah siapa yang memegang pisau itu. Kalau begitu tidak ada pistol, tidak ada senapan, tidak ada tank, tidak ada rudal yang berbahaya. Dalam ilmu militer disebut dengan the man behind the gun. Manusia pemegang senjata. Hanya manusia yang berbahaya, yang memegang, yang mengendalikan senjata itu. Karena itu tidak ada bahaya pada media sosial, tidak ada bahaya pada HP. Yang berbahaya adalah pemegangnya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI, sebelum ini pernah menyampaikan dalam media Indonesia bahwa perkembangan teknologi informasi telah menjadikan hoax itu memasuki fase euforia. Para pengguna media sosial itu bergembira secara berlebihan dalam menggunakannya, menjadikan dia sebagai lahan tempat penyebaran berita bohong, dusta, tanpa memperhatikan fakta yang nyata, fakta sesungguhnya. Dan berita terkini yang dirilis oleh WA Social Indonesian Digital Report bahwa masyarakat Indonesia menggunakan waktunya 5 jam 52 menit untuk mengakses internet dan berselancar di media sosial setiap hari. Setiap hari 5 jam 52 menit. Dan ada berita yang menggemparkan yang dirilis oleh Kementerian Kominfo RI bahwa dari periode 2018 sampai Desember 2023 terdapat 800.000 situs
penyebaran berita hoax di Indonesia. Coba kita bayangkan, menyolat parutuh ribe kira-kira situs penyebaran berita dusta. Padum yang natingai untuk berapa sisa untuk situs berita yang bisa kita pegang, berita yang sebenarnya. Belum lagi situs judi online yang hari ini dimuat berita oleh Menteri Muhaimin Iskandar bahwa 8,8 juta masyarakat terpapar dengan judi online. Penduduk Aceh saja masih 5 juta. 8 juta masyarakat Indonesia terpapar dengan judi online. Saya berbahagia. Ini sebuah situasi yang menyedihkan, merisaukan, memilukan dan memalukan. Lalu bagaimana Islam memandang ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apalagi dalam situasi pemilu, dalam suatu situasi pilkada, orang membuat berita fitnah, orang membuat berita hoax, berita dusta, dikemas sedemikian rupa secara atraktif, kemudian dia expose, kemudian dia framing sedemikian rupa, dikirim berulang-ulang terus menerus sampai waktu yang lama. Dampaknya apa? Masyarakat sudah tidak bisa lagi membedakan mana berita yang benar, mana berita yang salah, mana dusta, mana fakta, mana hoax, mana realita. Sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Islam memberi kita cara menyikapinya sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, fatabayyanu, periksa dulu kebenaran berita itu. Bahasa kita klarifikasi, bertabayyunlah dulu. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau karena keceborohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ayat ini jamaah Jumat yang berbahagia menjelaskan kepada kita begitu pentingnya sikap tabayyun, begitu pentingnya sikap klarifikasi di dalam menerima berita apapun. Ibnu Katsir dalam tafsirnya di halaman 370 mengatakan bahwa orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk memeriksa dengan teliti semua berita dari orang-orang fasik. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir di halaman 456 menjelaskan bahwa dalam ayat itu ada kata fasikun, ada kata binaba'in dengan menggunakan isim nakirah. Artinya adalah disebutkan secara umum, pengertian yang umum yang mencakup semua orang fasik dan semua bentuk berita. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita harus berhati-hati, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita, tetapi selalu melakukan klarifikasi dan tabayyun secara seksama agar terukur kredibilitas sebuah informasi. Setiap muslim perlu membiasakan diri melakukan uji telaah akurasi dan validasi informasi serta kritis menggunakan pendekatan literasi. Karena itu pula Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 mengharamkan memproduksi, menyebar dan membuat informasi tentang hoax, tentang ghibah, fitnah, namimah, aib dan ujaran kebencian. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Qur'an memandang orang yang dengan sengaja merekayasa sebuah berita, sebuah informasi untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan pihak tertentu. Maka dalam surat Al-Ahzab
ayat 58 Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir beliau Al-Maraghi di halaman 23 menjelaskan bahwa maksud ayat tadi adalah orang-orang yang menisbatkan suatu kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang mereka tidak melakukannya, maka dia telah melakukan kebohongan dan dosa yang nyata. Musim-musim pemilu, musim-musim pilkada, kita menyaksikan betapa dahsyatnya rekayasa berita yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan ada orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang beriman, lalu berita yang tidak pasti itu di-share, disebar ke berbagai macam media, terutama media sosial, tanpa merasa berdosa. Jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengancam keras para penyebar berita hoax dan dusta sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, istalaqawnahu bialsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut kamu, mengatakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah masalah yang besar. Jamaah yang terhormat, dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini merupakan teguran Allah bagi pembawa dan penyebar berita hoax. Ada 3 bentuk perbuatan dosa yang menyebabkan mereka tertimpa azab yang pedih. Pertama adalah mereka membuat berita bohong. Yang kedua adalah menyebarkannya. Dan yang ketiga, mereka menganggap itu sesuatu yang enteng, sesuatu yang remeh-temeh saja. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengatasi kondisi seperti ini di era digital seperti yang kita rasakan, kaum muslimin perlu mengedepankan nilai-nilai agama, memperkuat keimanan, meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan pengetahuan agama dalam literasi, meningkatkan pengetahuan agama dalam navigasi digital sebagai seorang muslim. Selain itu, menerapkan adab dan etika Islam dalam setiap interaksi di era digital. Setidaknya sidang jamaah yang berbahagia, ada 2 cara kita menyikapi kondisi seperti ini. Pertama, menganggap bahwa media sosial itu hanya sebagai wasilah. Dia hanya sebagai sarana. Dia hanya sebagai satu media, satu tempat, satu alat. Karena itu tidak mungkin, karena alat itu dapat merubah perilaku kita kepada yang lebih buruk. Tidak mungkin alat itu dapat merubah karakter seseorang menjadi lebih jelek dari yang sebelumnya. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakan media sosial itu kepada yang lebih berguna dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Bukankah di media sosial itu, bukankah di HP kita ada aplikasi Al-Quran? Bukankah di situ ada aplikasi zikir, doa-doa, konten-konten dakwah dalam berbagai macam bahasa? Bukankah di situ ada berbagai macam penemuan, ada hasil penelitian, berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam referensi kelas lokal, kelas nasional maupun kelas dunia yang bisa dirujuk sebagai maraji, yang bisa dirujuk sebagai referensi? Kalau ini konten yang kita baca dan yang kita share, maka kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang bijak di dalam
bermedia sosial. Jemaah Jumat yang berbahagia, semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله بالسر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.